Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dodi Nur Cahyo. Kode sahamnya BDMN, nama perusahaannya yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita langsung saja ganti kodenya BDMN. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Danamon Indonesia ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, setelah itu tanggal 1 Februari harganya naik sampai level tertinggi di harga 3.400. Setelah itu harga sahamnya turun terus, turun dalam sampai di harga Rp2.030 per lembar. Setelah itu pelan-pelan harga sahamnya naik kembali, kemudian sideways sampai perdagangan sebulan terakhir ini harga sahamnya tetap sideways seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini. Apakah mereka akumulasi atau distribusi di sini? Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya ya di iPod. Kita klik kolom Broksum. Kemudian kita ganti kodenya BDMN. Kemudian kita mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 16 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir investor besarnya melakukan big akumulasi. Nah, investor besarnya itu menggunakan dua broker yaitu Mirai Sekuritas dan Mandiri Sekuritas untuk mengakumulasi atau membeli saham-saham yang dijual oleh investor retail. Seperti itu. Nah, kalau dihitung secara keseluruhan, dia indikasinya big akumulasi. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, kalau di sini indikasinya big akumulasi, berarti ini menjadi kesempatan untuk masuk. Seperti itu, mumpung harganya belum naik tinggi ya. Apalagi ketika besok-besok mereka terus melakukan akumulasi sampai indikasinya menjadi masif akumulasi. Nah, itu tandanya kepentingan investor besarnya untuk markup harga nantinya itu sangat besar sekali. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ini 99,96% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 99,96% saham yang beredar, ternyata perusahaan ini dikuasai oleh investor asing, di mana kepemilikan investor asing di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu 94,41%. Sedangkan investor lokal individual maupun institusi itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 5,5%. Artinya, dari sini kita bisa tarik satu kesimpulan, ketika investor asing terus melakukan pembelian,
maka kita juga sebagai investor lokal individual mengambil kesempatan itu untuk ikut membeli. Karena ketika investor asing akumulasi atau membeli barang-barang yang dijual oleh investor retail yang lain, artinya mereka punya kepentingan untuk markup harga, untuk menjual di harga atas nantinya. Seperti itu. Dan ini barangnya ada di mereka semua. Sebenarnya investor asing dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini tidak perlu melakukan akumulasi lagi. Mereka bisa langsung markup. Karena apa? Karena kepemilikan retail itu sangat kecil. Kepemilikan lokal itu sangat kecil. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang begitu besar untuk memarkup harga atau untuk memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau asing beli, kita ikut beli. Kalau asing jual, kita ikut jual. Sesederhana itu. Karena di sini dikuasai oleh investor asing seperti itu. Beda halnya ketika dikuasai oleh investor lokal, institusi. Nah, itu ada perhitungannya khusus. Kita harus memisahkan retailnya berapa, kemudian institusinya berapa, yang markup siapa, yang beli siapa, seperti itu. Itu sangat lebih rumit perhitungannya seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dodi Nur Cahyo. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.